Boleh menyapa kita semuanya. Shalom. 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 Om-om yang di lantai 1, pengasih lantai 1. Shalom. Ada sukacita Natal hari ini? Amin. Ya, di mana-mana kita sudah mendengar tentang Natal. Jadi bulan ini kita nyanyikan lagu Natal sepanjang minggu ya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh Engkau sangat baik. Sungguh Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah segalanya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di hari yang bahagia, di hari Sabat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Itu karena Tuhan baik bagi setiap kami. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami, sehingga pujian kami, sukacita kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya karena kami mengasihi dan mencintai Engkau. Tuhan, menolong kami dan diberikan kepercayaan melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan kami dan berikan kami sukacita dan Roh Kudus yang memimpin kami. Setiap pujian, permainan musik kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat tidak bisa hadir karena kondisi sakit. Biarlah damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Dalam keadaan sakit pun mereka tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang kita untuk berdiri. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan sukacita karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita berglori bagi Dia. Joy to the world. Kita bersukacita karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Dia. Sukacita dari Tuhan ada bersama dengan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let us sing hallelujah. Let every
Di atas
Segala pujian bagi kepadamu kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah lelah boleh duduk. Yang masih kuat dan semangat masih tetap berdiri. Kita masih bernyanyi. Mari kita berhimpun, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat Natal. I'm
duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi ke depan, silakan kita nyanyikan pujian Gloria. Yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Bawalah pujian hanya bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan untuk para pelayan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk segala berkat Tuhan yang sudah kami terima dari-Mu. Ajari kami memberi dengan sukacita, ajari kami memberi dengan murah hati, karena kami tahu segala yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan kami sebagai yang menerima, selayaknya kami mengembalikannya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian ini, glory bagi Tuhan. Pelayan persembahan, persilakan.
memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap hati kita, setiap telinga yang mendengar firman itu menjadi iman dalam hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu akan bekerja bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, apapun masalah-masalah kita, sungguh hanya firman Tuhan yang bisa menolong. Tuhan beserta. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Siapa kita untuk berdiri, kita menyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Yesus lahir untuk kita, hanya untuk kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi
Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Yesus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Bapak terima kasih. Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu berserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tidak terbesit sedikit pun Engkau membiarkan kami sendiri. Sungguh Engkau Allah yang selalu bersama dan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia memiliki Engkau. Kami bersuka cita memiliki Tuhan seperti Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebagai ucapan perkataan yang akan Kau nyatakan bagi setiap kami, tanda Kau mengasihi dan mencintai kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sampaikanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Kami rindu iman kami semakin dewasa setiap hari. Kami rindu semakin mengasihi dan mencintai Tuhan setiap hari. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Kau tolong Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun, sehingga penyampaian firman Tuhan ini bisa terlaksana sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Kalau boleh saya sudah menyapa kita, selamat Natal. Iya, karena dari tadi lagu-lagu pujian yang sudah kita naikkan pun merupakan lagu-lagu Natal. Sebentar ya. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini merupakan pranatal yang kedua untuk gereja kita. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan berita pranatal, dan hari ini kita juga akan merenungkan hope
within Immanuel, seperti yang saudara sudah lihat ada di backdrop dekorasi panitia. Di sini mereka berdoa untuk tema tahun ini berbicara tentang pengharapan di dalam Immanuel. Mari kita baca bersama-sama tema Natal kita ini dalam bahasa Inggris dulu, baru nanti dalam bahasa Indonesia. Pengharapan di dalam Immanuel. Hope within Immanuel. 1, 2, ya. Hope within Immanuel. Pengharapan. 2, ya. Pengharapan di dalam Immanuel. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita membaca berita pranatal yang kedua pada hari ini dalam Yesaya pasal yang ke-7. Kitab Yesaya pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat 7, lalu nanti kita lompat ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 7, lalu kita lompat ayat 14. Kita baca bergantian, saya membaca ayat 1, jemaat ayat 2, demikian sampai ayat 7, lalu nanti kita barengan bersama-sama kita membaca ayat 14 yang menjadi ayat utama dalam pranatal yang kedua hari ini. Kita membaca, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Raja siapa saudara? Yehuda. Maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Siar Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua putung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ayat 14 kita baca sama-sama, 2, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin saudara. Amin. Ahaz, Raja Yehuda, dan rakyatnya hatinya sudah seperti pohon yang bergoyang. Disebutkan pada ayat yang kedua, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ini adalah wujud dari sebuah kegalauan, wujud dari sebuah kekhawatiran, wujud dari sebuah ketakutan yang luar biasa. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menghindari kondisi seperti ini. Bahkan di antara kita mungkin pada saat pagi hari ini, ada yang sedang mengalami hati yang galau seperti ini. Betul? Coba lihat kanan kirinya. Galau tenan. Ya kan? Betul? Galau seperti pohon. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Karena apa? Tidak ada manusia, tidak ada tempat, tidak ada benda, tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang tidak mengecewakan. Semua mengecewakan.
Semua orang mengecewakan. Mau saudara pacaran sama Mahmud, pacaran sama John Lennon, siapa lagi? Nama-nama keren, ayolah. Ini yang di belakang saya sering bilang kalau kenalan sama saya, nama saya James. Mau James namanya, mau Ronaldo namanya, itu pasti mengecewakan. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita selalu dikecewakan. Kenapa? Kalaupun dia baik, suatu saat dia pasti mengecewakan kita. Kenapa? Dia akan meninggal. Dia akan meninggalkan kita dan kita akan kecewa. Maka ayat yang ke-14 ini menjadi sangat penting dibenturkan dengan keadaan Ahaz dan rakyat Yehuda yang imannya sedang bergoncang, yang hidupnya sedang khawatir, ketakutan yang luar biasa, lalu dibarengi dengan kalimat, janganlah takut, janganlah gentar hatimu, Immanuel. Ini menjadi satu kalimat yang sangat penting, satu kata yang sangat penting sekali saudara, untuk kita bawa pulang ke dalam rumah kita masing-masing. Amin. Saya ulangi, karena apa? Karena dunia ini, manusia, kekasih kita, siapapun dia, pasti suatu saat mengecewakan. Itu sebabnya harus ada tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Yehuda atau Israel bagian selatan, yang disebut sebagai kerajaan Yehuda atau Israel bagian selatan. Maka perkataan Immanuel ini sangat penting bagi mereka. Kenapa? Karena dunia ini sudah tidak punya pengharapan. Saya persilahkan anak-anak muda, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Silahkan. Soekarno mengatakan gantungkan setinggi langit supaya kalau jatuh pun kamu masih jatuh di antara bintang-bintang. Tidak masalah. Silakan. Tapi saya mau beritahu, dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang diambang kehancuran. Dunia ini sudah pasti rumusnya, eksak pasti rumusnya, dia pasti akan mengecewakan. Itu sebabnya berita Immanuel ini sangat penting disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel, mengingat kondisi mereka sedang dijepit dunia yang begitu jahat. Inilah pertama kali istilah Immanuel muncul. Saya ulangi pelan-pelan ya. Yesaya pasal yang ke-7 yang saudara baca itulah pertama kali Tuhan memunculkan istilah Immanuel sebagai pengganti istilah yang pernah Tuhan pakai dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 8 dan 9 ketika tabernakel didirikan. Itulah pertama kali istilah yang artinya sama tapi kata-katanya berbeda. Kita nggak usah baca. Keluaran 25 ayat 8 dan 9 Tuhan katakan gini. Buatlah bagiku tempat suci supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Supaya aku, Yesaya, Immanuel bersama-sama dengan kamu. Rentang waktu yang sangat panjang saudara. Ketika bangsa Israel berjalan bersama dengan Immanuel, tanda petik tabernakel, 40 tahun. Mereka tidak kekurangan apapun. Mereka tidak kehilangan apapun. Ada masalah, ada pergumulan. Tetapi kalau Allah beserta mereka 40 tahun berjalan di padang gurun, aman sejahtera. Tetapi ketika mereka menyeberang dari sungai Yordan, menghancurkan tembok Yeriko, tanah Kanaan dibagi-bagi menjadi milik pusaka, mereka lupa kepada Tuhan. Sampai kepada zamannya Raja Salomo mendirikan bait suci yang mentereng, tapi apa yang terjadi? Kerajaan Israel pecah menjadi dua. Kerajaan utara Israel 10 suku, Efraim dan sebagainya suku-suku itu memberontak terhadap keturunan Salomo yang bernama Rehabeam. Mereka membuat kerajaan sendiri. Inilah nanti yang disebutkan pada ayat 1 ayat 2, Pekah,
Raja Israel yang 10 di utara kemudian memberontak dan coba untuk menyerang kerajaan selatan saudaranya, 2 suku, Yehuda dan Benyamin, jadi negara Yehuda yang kita baca ini. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, sehingga dalam keadaan yang sulit, kerajaan Israel utara yang 10 berkoalisi dengan kerajaan Aram yang sekarang itu Suria, berkoalisi 10 suku di atas ini, berkoalisi untuk apa? Menyerang Yehuda, menyerang Raja Ahaz, menghancurkan kerajaan Israel selatan. Tentu semua gentar. Ya. Akan muncul rasa takut yang luar biasa. Itu sebabnya setelah ratusan tahun kemudian Tuhan menyuruh Yesaya, datanglah kepada kerajaan Israel selatan itu, kasih tahu Immanuel. Amin saudara. Allah beserta kamu. Kamu sangat memerlukan istilah ini. Raja Ahaz dalam keadaan yang sangat galau, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saudara perhatikan, kalau warga yang masalah, galau, Pak RT bisa datang, betul? Di kampung saya, di rumah saya, jangan Pak RT, ada KLH namanya. Di lingkungan itu, di lorong itu, ada pimpinannya lagi. Jadi kalau ada yang bermasalah, kurang makan atau galau atau masalah, KLH bisa datang. Apa yang bisa dibantu? Kami hadir di sini, kami siap menolong. Masih bisa. Kalau warga Pak. Kalau RT yang masalah, galau, menurut kalian gimana? Masih ada RW yang datang menanyakan dan menolong. Kalau RW yang bermasalah, Pak Kades masih bisa datang. Kalau bupati yang galau, gubernur bisa datang. Apa masalahnya? Kurang apa kamu? Kurang ajar kau ya. Kurang apa? Tapi kalau raja yang bermasalah, coba saya tanya, kalau raja yang bermasalah, RT menasihati, gak diterima. Kalau raja yang sudah galau, seperti pohon yang digoncang dan ditiupkan angin, waduh. Saya catat di sini, berarti ini adalah problematika, inilah persoalan manusia yang top of the top. Yang paling tinggi, yang paling besar. Tidak ada lagi persoalan menurut saya sebesar yang dihadapi oleh Ahaz ini. Maka beruntung sekali kita mendengar firman ini. Kita langsung menemukan solusi yang tertinggi. Karena kita belajar dari masalah yang tertinggi. Masalah yang tertinggi. Ahaz dalam keadaan galau yang luar biasa. Kondisi ini membuat dia sangat-sangat kebingungan. Kenapa? Bukan hanya dirinya. Bukan hanya dirinya yang mau dia tolong. Masih ada 300.000 jiwa rakyat yang harus dibela, yang harus ditolong. Maka saya coba pikirkan, betul juga. Tidak segampang saya bicara, tidak segampang kita mengatakan Allah gitu aja, serahkan kepada Tuhan. Harusnya enggak seperti itu. Ini adalah permasalahan yang sangat pelik. Saya aja saudara, ada 2 putri, ada istri, 3. 3 minimal yang harus saya pikirkan hidup mereka supaya sehat, jangan digigit nyamuk. Iya, saya sebagai suami jangan digigit nyamuk istri dan anak-anak saya. Kalau ada berarti saya lagi tidur. Tapi saya mikirin itu, ya beli Baygon. Saya tidak di-endorse ya sama Baygon. Beli Hit. Itu caranya. Tapi saya tidak bisa bayangkan 300.000 satu negara dipikirkan oleh satu orang. Layaklah kalau kita memperhatikan gambar ini, coba saudara perhatikan. Pantaslah gambar yang kedua, si Ahaz ini begitu galaunya luar biasa. Ada gambarnya? Yang kedua, gambar yang kedua. Yang kedua, nah, saudara perhatikan.
Nah ini, Ahaz dalam keadaan pusing. Kenapa? Dari kerajaan Aram dia diserang. Dari kerajaan Israel Utara dia mau dijepit. Dia dalam keadaan bingung. Orang-orang yang semacam ini membutuhkan satu berita yang sangat penting. Ahaz tidak membutuhkan jengkol. Jengkol. Nggak butuh mau makan jengkol aku, aduh supaya stres. Nggak bisa. Saudara nggak akan mau kalau ngajak dia ke kafe cangkruk. Nggak mau, nggak bisa. Saudara mau ngantar emas supaya terhibur kau mas, ini ku tambah mas. Nggak bisa. Orang-orang dalam keadaan seperti ini yang paling dibutuhkan adalah ada penyertaan, ada orang yang peduli, ada orang yang memperhatikan, ada orang yang mau turut ambil bagian dalam persoalannya. Saudara perhatikan baik-baik. Kehadiran dari Yesaya tidak punya pedang. Yesaya tidak punya harta. Pendeta kan. Pasti pakaiannya pun sederhana. Dia tinggal bukan di istana. Tapi ketika dia hadir, dia membawa satu berita yang penting untuk Ahaz. Apa itu? Immanuel. Amin saudara. Ini penting sekali. Saya tidak tahu persis pergumulan-pergumulan hidup kita. Persoalan-persoalan hidup kita. Kadangkala ketika kita ada persoalan, orang datang tambah pusing kita. Ayub bilang apa kepada teman-temannya? Penghibur sialan kalian semua katanya. Kenapa? Biasanya orang kalau datang berkhutbah kan. Betul kan? Dihutbahi kita. Ya itulah kamu mungkin kurang berdoa. Ayub bilang apa? Penghibur sialan kau. Orang stres itu tidak butuh nasihat-nasihat yang seperti itu. Yesaya hanya mengatakan, jangan takut, Immanuel. Apalagi kalau ada orang datang ke kita, dia bilang begini, aku tahu persoalanmu. Wah, itu jahat sekali orang kayak gitu. Gak boleh ya. Dalam dunia konseling, tidak boleh seorang konselor atau pendeta ngomong gitu. Tenang, aku tahu masalahmu. Bagaimana mungkin kau tahu masalahnya? Kamu mungkin pernah mengalami hal yang sama, tetapi beda, setiap orang pasti berbeda. Don't talk too much. Jangan bicara terlalu banyak. Yesaya hanya mengatakan jangan takut. Ada tanda bahwa engkau akan menerima Immanuel. Saya mau tunjukkan inilah faktanya yang terjadi waktu itu saudara. Gambar yang pertama. Pada waktu Yesaya ini datang kepada Ahaz, mengapa dia sampai begitu ketakutan? Mengapa dia sampai ketakutan luar biasa? Saudara perhatikan, kita bisa memahami keadaan itu ketika kita melihat sejarah. Waktu itu, waktu Yesaya ini bernubuat dan datang melayani di Israel Selatan, waktu itu adalah tahun 700 sebelum Masehi sampai kurang lebih tahun 681 pelayanannya. Zaman apa waktu itu? Tahun 700, tahun 600 sampai tahun 700 sampai tahun 600 itu merupakan perkembangan zaman besi, zaman logam. Zaman logam itu ada berurut, perunggu, besi dan seterusnya. Nah, ini zaman besi. Ketepatan pada waktu zamannya Ahaz ini memerintah adalah perkembangan teknologi peleburan besi yang luar biasa. Jadi orang-orang dari senjata zaman batu, kemudian perunggu, lalu kemudian orang-orang semakin pintar dan bisa menemukan biji besi dan dilebur menjadi senjata-senjata, menjadi alat-alat pertanian yang luar biasa. Dan siapa yang lebih dahulu memanfaatkan teknologi itu? Kerajaan Aram. Resin nama rajanya waktu itu. Sementara Israel Selatan masih sibuk mengkonsolidasi, sibuk memperbaiki masa-masa orang tua mereka, raja-raja yang tidak mengenal Allah, porak-poranda, tidak sempat bikin senjata, tidak sempat mempersiapkan tentara, tidak sempat memperbaiki kekuatan,
Tidak sempat. Sementara kerajaan Aram itu sedang ingin menginvasi, perhatikan, sedang gencar-gencarnya menginvasi kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Itulah yang terjadi sekarang kan. Kalau saudara, negara saudara punya nuklir, sudah. Tinggal telepon aja negara-negara kecil. Impor ya. Kalau enggak nanti saya kirim satu loh. Oh iya siap. Saudara aja yang enggak tahu itu kan. Tapi kalian tahu enggak pergumulan presiden-presiden yang negaranya kecil-kecil itu. Senjatanya enggak ada. Itu sedih itu. Pura-pura datang nanti menteri pertahanan negara yang besar itu datang berkunjung katanya. Padahal itu apa? Nanti ku kirim satu loh. Ku kirim satu nanti rudalnya. Pak Prabowo enggak takut. Enggak. Pak Jokowi enggak takut. Enggak, stop ekspor. Enggak takut. Sejak dahulu sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Kerajaan Aram begitu maju teknologinya, sejarah telah membuktikan Aram di masa lalu di zaman besi begitu luar biasa teknologi dan kemajuan mereka melebur besi. Sementara kerajaan Israel Selatan masih sibuk memperbaiki diri. Ditambah lagi negara tetangganya yang adalah saudaranya dikipas-kipas sama Raja Aram untuk apa? Kita koalisi untuk menghancurkan Israel. Saya tidak bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Raja Ahaz, Raja Yehuda ini. Hatinya terhimpit. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya datanglah Yesaya dan menawarkan satu solusi. Senjata tidak jadi solusi. Pertempuran tidak jadi solusi. Tetapi ada satu solusi yang sangat-sangat penting dan bisa mengatasi persoalanmu. Apa itu? Kamu harus percaya hadirnya Immanuel. Saya ingin berbicara persoalan yang dialami oleh Ahaz ini. Hari-hari ini bisa saja terjadi di dalam hidup kita atau negara kita. Saudara perhatikan, 2 hari yang lalu Bapak Prabowo berpidato dan mengatakan, jangan main-main melihat keadaan politik dunia sekarang. Perang di Ukraina, perang saudara di Suriah sekarang. Perang yang ada di Gaza, di Lebanon. Dan beberapa hari lalu, Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer. Dan itu akan berdampak dalam kehidupan masyarakat di dunia. Mungkin kita tidak ikut imbas dalam perang-perang seperti itu. Tetapi akan ada himpitan-himpitan ekonomi. Pajak yang akan naik. Harga bahan pokok yang akan naik. Mencekik dan bisa saja membuat kita frustrasi. Berita ini menjadi sangat penting kepada Ahaz. Yang membuat hatinya lebih sedih lagi adalah ganasnya saudaranya yang 10 suku yang ada di utara itu. Itu yang menyakitkan hatinya dia. Yang membuat hatinya sangat sedih. Mengapa manusia sekarang sudah sebuas binatang? Saya perhatikan kalau binatang-binatang hewan itu. Kalau dia ada pada sebuah koloni, masih keturunannya dia, singa contohnya, kelompok singa. Dia tidak akan mengganggu. Saya katakan cucunya kah, keponakannya kah, itu tetap mereka dalam satu kelompok. Tapi saudara perhatikan, Israel Utara, bagi mereka air sudah lebih kental dari darah. Saudara ngerti maksudnya? Uang bagi mereka sudah lebih kuat berbicara daripada hubungan darah. Harta bagi mereka sudah lebih penting daripada hubungan darah, hubungan saudara. Ini membuat hati Ahaz begitu sangat sedih. Kok bisa jadi seperti ini?
Saya mau tanya, apakah kita bisa menghilangkan hubungan darah yang pernah kita miliki dengan saudara-saudara kita? Tapi itu terjadi, saudara. Dunia ini sangat jahat dan ganas sekali. Saya tidak perlu mengupdate ke saudara berita-berita yang begitu menyedihkan. Anak bunuh ibu, bunuh ayah. Bapak bunuh anak, dan masih banyak lagi. Ini fakta. Dunia ini sangat membutuhkan Immanuel. Jangan kita jadikan harta, kekuasaan, atau bahkan dendam di masa lalu untuk menghancurkan saudara kita. Memang ada dendam sedikit antara Israel Utara ini dengan Selatan. Ada dendam. Dendamnya apa? Dendamnya adalah karena keluarga Salomo begitu angkuhnya dan tidak adil kepada 10 suku. Akhirnya pecah. Dendam. Orang Israel Selatan selalu mengatakan kafir, kafir, kafir kepada 10 suku. Hati mereka dendam. Tapi saya mau katakan, dendam tidak bisa menghilangkan kentalnya darah yang ada pada diri kita. Jangan sampai sesama saudara terjadi perselisihan. Jangan sampai di antara kita sesama saudara hanya gara-gara harta, gara-gara warisan, gara-gara apapun putus hubungan. Jangan, saudara. Immanuel artinya apa? Hatimu damai sejahtera, lawanmu pun akan mengalami damai sejahtera. Ini yang ditawarkan Yesaya. Ditawarkan oleh Yesaya. Tetapi apa yang terjadi? Nanti saya akan sampaikan bahwa ternyata Ahaz tidak mau menerima apa yang disebut dengan Immanuel itu. Coba kita baca. 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-7 sampai ayat 9 saja. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain. Ya. Biarlah sekaliannya beratap mengingat kue kismis Kir Hareset. 2 Raja-Raja? Sudah betul ya? 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 7. Ini kue kismis berarti karena udah mau Natal. Jadi sudah mau makan kue. Ya gitu ya. Demikian firman Tuhan. Iya, silakan. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Tiglat-Pileser terus? Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Iya. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel, yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Emas yang ada di bait Allah diambil, dikerok sama si Ahaz, diambil dari kas negara terus dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Iya, saudara perhatikan. Inilah kondisi kita manusia yang sedang bermasalah, yang sedang menghadapi kesulitan. Entah kenapa manusia kita ini. Entah sudah menjadi sifat kita yang natur, yang sudah menjadi otomatis dari manusia. Kalau kita sedang bermasalah, menghadapi persoalan, yang selalu ada dalam pikiran kita apa? Pengen cepat keluar dari masalah, betul? Itu sudah natur kita kan? Begitu kita sakit kepala, aduh. Mana? Bodrek. Kita ingin cepat-cepat selesai, langsung kita makan obat penenang. Padahal kita sakit kepala itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, karena apa? Capek. Kenapa? THR enggak turun-turun. Betul? Kita capek, ibu-ibu capek, kenapa? Keranjang di belanja online enggak di check out. Sebenarnya obatnya Paramex atau tidur sih? Harusnya tidur kan? Istirahat.
Tapi kita manusia, entah mengapa sudah menjadi sifat kita yang jelek. Apa itu? Kita paling suka ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah. Karena kita sudah punya cara berpikir yang demikian, maka kita pasti ingin melakukan jalan pintas. Perhatikan saudara, kalau kita pengen masalah kita cepat-cepat selesai, maka kita kalau tidak menemukan solusinya, kita akan seringkali punya kebiasaan mencari jalan pintas. Contoh yang paling sering saudara lakukan, saya enggak, pinjol. Pasti enggak mau angkat tangan kalau saya suruh, ya angkat tangan, ya kan? Saudara tahu kalau pinjol enak toh? Kalau kita lihat iklannya apa? Di iklannya itu, sudah disetujui. Betul kan? Di iklan, sudah disetujui, kamu dapat berapa? 1 juta. Aku 80 juta. Dibikin kita, 80 juta ya. Aku juga ikut ah. Saudara tahu, begitu masuk ke rekening saudara duitnya, kita senang kan? Belanja di keranjang di check out semuanya. Iya kan? Pakaian-pakaian yang tadinya dilihat dibeli semuanya. Tibalah bulan depan. Ketika tiba bulan depan, gak ada uang untuk membayar. Apa yang terjadi? Diteleponi opungmu. Betul kan? Opung kita diteleponi. Mantan kita pun ikut ditelepon. Semua nomor telepon yang ada di handphone kita dihubungi. Bukan enak ngomongnya dia. Dia bilang apa? Kurang ajar. Bayar utangmu. Ke pendeta pun datang. Jadi ketahuan. Lu Nelson pinjol. Ini contoh, dia enggak pinjol. Ke pendeta pun datang, ke istri saya pun datang. Ya, berarti nomor kontak kita ada di handphone orang itu. Ngeri saudara, makin stres. Akhirnya jalan pintas pinjol kurang bagus, akhirnya tampar. Tali tampar, paling mujarab katanya. Loh iya kan? Paling mujarab tali tampar ini sekarang. Sama yang kedua yang paling keren sekarang ini, lompat dari jembatan, dari gedung, paling banyak sekarang ini. Saudara perhatikan, Ahas tidak mau menunggu tanda-tanda itu. Ayat yang ke-14 saya mengatakan, engkau tenang, jangan takut. Perhatikan akan ada tanda yang datang kepadamu. Seorang wanita perawan suci akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Sebutlah namanya apa? Immanuel. Kesuwen apa? Kelamaan. Belum tanda hamilnya, belum lahirnya. Kapan kami bebas dari ancaman ini? Itulah kita. Saudara perhatikan, ini penting. Ini rahasia kehidupan yang hari-hari ini saya harus percaya teguh kepada firman Allah. Amin. Beruntunglah kita saudara, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan yang berat seberat apapun, beruntunglah kita digembalakan oleh firman Allah. Mengapa? Hanya firman Allah solusi satu-satunya dan paling terakhir yang mampu mengatasi pergumulan hidup kita. Sayangnya kita tidak percaya. Ruginya di situ. Sayangnya kita tidak percaya kepada firman. Apa itu? Akan ada tanda. Baru tanda, kata Ahas. Seorang wanita akan mengandung. Lah berapa bulan mengandungnya? Betul? Berapa bulan ibu mengandung? 9 bulan, bayangkan. Harus menunggu dan menunggu. Saudara perhatikan, inilah cara kerja Tuhanmu. Saya ulangi, selamat datang di dunia mengikut Yesus Tuhan. Kadangkala dia melakukan secepat dan seinstan dan semujizat luar biasa. Tapi kadangkala dia menginginkan sebuah proses. Amin.
Tuhan kadangkala bekerja dengan proses. Ini yang harus kita ikuti. Jangan berpikir seperti mie instan. Mie instan aja dimasak harus tidak instan kan. Mie instan kan, enggak instan kok. Aku masak mie instan bisa 5 menit sampai 7 menit. Apalagi kalau pakai telur. Belum kalau gasnya udah mau habis. Yang 3 kilo itu loh untuk warga miskin. Enggak ada yang instan, saudara. Ayo kita perlu memahami ini. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Ahas enggak percaya kepada Tuhan. Malah dia bilang apa, 2 raja-raja tadi? Dia telepon, belum ada telepon. Dia pergi mengirimkan utusannya kepada Raja Asyur. Nanti negara yang menghancurkan Israel, Asyur ini. Dia hubungi itu, dia bilang, aku adalah hambamu. Saudara ngerti kalimat ini? Aku adalah budak politikmu. Kami rela dijajah sama kamu. Dia ambil, bayangkan. Berarti Ahas tidak punya emas yang cukup di perbendaharaannya. Perbendaharaan kerajaan Israel Selatan sangat tipis waktu itu. Sehingga emas-emas yang dibangun di bait suci pun dikerok, diambil sama dia. Saya tidak tahu apakah itu pinggan-pinggan yang dibangun Salomo, apakah itu emas-emas yang ada di tembok, apakah tidak tahu saya. Semua perbendaharaan tadi kita baca, diambil dari bait Allah, ditambah dari perbendaharaan negara, dikirim ke Asyur, menyogok. Dia bilang apa? Tolong saya Om, tolong saya Asyur, saya dijepit sama Aram, sama Israel Utara, tolong saya, bantu saya. Saya mau tanya kepada saudara, betulkah solusi ini menghasilkan yang baik? Halo? Betulkah solusi itu menghasilkan yang baik? Sama sekali tidak. Yang pertama, negara Israel Selatan tetap saja menjadi negara yang terjajah, tetapi tidak dengan pertumpahan darah. Menjadi negara taklukan, menjadi negara jajahan. Yang kedua, bangsa Israel Selatan harus mengirim upeti tiap tahun kepada negara Asyur. Yang ketiga, Ahas telah membuat negara Aram dan negara Israel Utara bertambah benci setengah mati. Tuhan tawarkan Immanuel, ada damai nanti di antara kamu, damai dengan Israel Utara, damai dengan orang-orang negara di sekitarmu. Kamu tunggu, akan ada tanda. Maka dalam prediksi saya, kalau saya menggunakan teologi perandai-andaian, kalau Ahas waktu itu terima dan percaya kepada Immanuel, Yesus lahir waktu itu. Yesus lahir 700 tahun kemudian karena Ahas tidak percaya. Juru selamat akan lahir pada waktu itu. Tapi ini namanya teologi andai-andai. Ya, sudah berlalu, tapi boleh dong kita berandai-andai. Waktu itu karena nubuatan ini bicara kepada Yesus sang juru selamat. Pada waktu itu Yesus harusnya lahir dari seorang perawan suci. Belum tentu namanya Maria. Tetapi puji Tuhan, apapun kejadian yang sudah terjadi, kita harus berkata puji Tuhan. Tapi kita harus belajar dari peristiwa ini. Masalah yang kita berikan solusi dengan cara yang pintas ternyata tidak menyelesaikan masalah. Saya ulangi. Masalah yang pintas yang kita inginkan cepat selesai dengan cara-cara yang tidak benar melawan firman Allah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kamu tinggal menunggu kehancuran yang lebih besar. Kehancuran yang lebih besar dalam 2 Tawarik dijelaskan di sana bagaimana negara selatan ini hancur porak-poranda disikat negara Aram dan negara Israel Utara. Saya sudah singgung. Habis porak-poranda, hancur dalam 2 Tawarik. Kasihan. Seringkali kita merasa hari ini langsung lega. Kita nggak peduli hari esok. Kita tidak peduli generasi kita.
Kita tidak peduli anak-anak cucu kita. Yang penting aku enak dan selamat. Itulah Raja Ahazia, sama. Raja Hizkia maksud saya, sama di kerajaan selatan juga. Gitu mentalnya. Ya enggak apa-apa kalau Tuhan bilang begitu karena saya enggak taat, maka kerajaanku akan hancur, anakku dan cucuku, enggak apa-apa. Yang penting zamanku aman. Betapa egoisnya kita. Orang-orang tua betapa kita egois. Hanya supaya kita selamat, anak kita korbankan, cucu kita korbankan. Hanya gara-gara egois suami dan istri yang berkelahi, anak jadi korban. Jalan pintas, jalan terbaik, bercerai. Apakah betul? Bercerai menjadi solusi. Saudara telah menambah kehancuran. Bukan hanya pada dirimu, pada anak-anak dan cucumu. Akan terus menyimpan kepahitan yang luar biasa. Jangan saudara. Immanuel, Allah berkata, inilah yang paling penting. Percayalah kepada Tuhan. Itu sebabnya nanti minggu depan waktu Natal kita saya akan berbicara tentang Immanuel yang kedua dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ada dua, Yesaya semua. Yang pertama Yesaya 7, Yesaya 8, lalu nanti saya akan berbicara lagi. Immanuel, hope within Immanuel di dalam kitab Injil. Maka kita harus belajar percaya. Saudara, saya memohon dan meminta kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bersabar menantikan janji-janji Allah. Amin. Tuhan tolong kita diberikan kekuatan untuk percaya kepada firman. Kenapa? Mata kita ini enggak tahu mengapa. Sudah kadung disetting, percaya kalau melihat. Padahal iman yang sesungguhnya adalah percaya walaupun belum melihat. Percayalah kepada janji-janji Tuhan anak-anak muda. Masa depanmu sungguh ada, amenkan itu. Makanya saya selalu katakan kalau kita dengar firman Allah, bilang amin. Cepat-cepat sebelum diambil oleh iblis firman itu. Seperti tanah yang di pinggir jalan. Cepat-cepat bilang amin. Jangan, karena bukan bapaknya. Karena bukan ininya. Bapak kira bisa tanpa uang. Kenapa begitu? Langsung bilang amin. Kita yang sering kali rugi kan? Mengapa tidak bilang amin? Ya, masalahku belum selesai Pak. Sudah 5 bulan, tapi aku masih mau tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Itu yang benar. Maka ketika engkau nanti menerima solusi itu pasti solusi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saya pernah melayani konseling satu keluarga yang menghadapi masalah yang sangat terpuruk. Sangat terpuruk, masalah keuangan, masalah pernikahan. Tapi saya kasih tahu, tetap percaya kepada Tuhan. Jalani saja. Jalani terus. Kamu diteror, kamu kesulitan, jalani terus. Sampai hari ini mereka bersyukur. Kenapa? Solusi dari Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kalau solusi yang diberikan oleh Asyur tadi, betul dia menolong bangsa Israel Selatan supaya enggak diserang oleh Aram dan Israel Utara. Tapi apa? Ada udang di balik batu. Hati-hati. Hati-hati. Tidak ada makan siang yang gratis. Hati-hati anak-anak muda. Kalau ada cowok tiba-tiba baik, itu mau jadi caleg gitu. Pasti ada udang di balik rempeyek. Iyo. Hati-hati anak-anak muda. Saya ulangi sekali lagi. Hati-hati. Saya bukan orang yang skeptisisme. Saya ingin mengingatkan hati-hati. Dunia ini jahat. Dunia ini jahat. Amin. Kalau ada yang bilang sama kamu love you, bawa dia ke gereja. Amin. Jangan bawa ke Telogo Sewu. Loh, amin saudara. Bawa dia ke gereja. Amin. Iya, bawa ke gereja. Take me to the church, kan ada lagunya.
Bawa ke gereja. Jangan kau yang dibawa ke Jogja. Bawa dia ke gereja. Kenapa? Tidak ada makan siang yang gratis. Iblis juga begitu. Kamu minta tolong kepada iblis. Di Indonesia ini paling keren. Minta tolong kepada goib. Saya bilang dunia seperti itu. Jangan-jangan saudara melakukannya udah 2 kali. Betul kan? Gak ada jalan pintas ini. Bagaimana caranya? Ayo kita, ada teman saya bilang, sana dukun sakti. Sudah saya bilang, pesulap merah sudah membuktikan penipu orang itu. Oke? Penipu mereka, sakit gak sembuh-sembuh Pak, udah bawa aja ke dukun. Di dukun bilang, wah udah keluar pakunya. Keluar pakunya. Itu di jalan apa sana, jalan mana di Surabaya, bisa beli alat-alat perdukunan. Mengeluarkan paku, keris yang menyala. Hati-hati. Uangmu melorot, padahal uang yang tadi kamu bayar dukun udah pinjem lagi. Makanya sakit gak sembuh. Nggak sembuh-sembuh, katanya pakunya udah keluar Pak, masih ada 2 lagi. Besok datang ya, berapa itu? 1.500.000. 2 paku di toko bangunan cuma 2.000 nyampat. Ini untuk nyabut paku 1.500.000. Habis, tidak ada makan siang yang gratis. Jangan datang kepada iblis. Jangan datang kepada pertolongan yang sia-sia, datanglah kepada Tuhan. Amin. Jangan meragukan Tuhan. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Ayo kita percaya kepada Tuhan. Mungkin tahun ini kita tutup tidak dengan dalam keadaan surplus. Tabungan kita tidak cukup untuk berlibur setengah hari pun tidak bisa. Di tahun baru ini. Betul kan? Utang kita nggak bisa kita tutupi tahun ini. Tetaplah setia. Amin. Belum dapat jodoh tahun ini? Gak benarnya ikut Tuhan ini? Halo? Jangan-jangan kau yang punya masalah. Kau selalu menutup hati. Menutup hati. Atau apa? Terlalu memilih apa? Karena mata kita ini selalu menilai apa yang kelihatan. Jangan-jangan orang yang tidak punya mata satu itunya yang paling setia. Tidak ada amin, saya udah tahu. Makanya mata satu akan menikah dengan matanya satu. Iya, orang buta menikah dengan orang buta. Betul kan? Iya saudara. Mungkin tahun ini kita tidak bisa kita tutup dengan apa? Mantap, sukses, berhasil, sehat dan kuat. Jangan takut. Jangan andalkan kekuatan yang lain. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Pelayanan kita ini juga begitu. Panti asuhan kita ini juga begitu. Para pengasuh kita yang sudah 1 tahun ini setia melayani Tuhan. Tapi belum bisa beli emas 1 kilo. Iya kan? Tenang. Tetap setia. Melayani Tuhan. Datanglah minggu depan, saya akan menyampaikan Immanuel yang kedua. Harusnya kita percaya kepada kehadirannya. Harusnya kita percaya kepada mujizatnya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi akan terasa ringan bersama dengan Immanuel. Kita nyanyikan pujian yang nomor 2 tadi, sujud dan berterima kasih. Kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur. Bapak, terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu. Pada pra-Natal kedua hari ini, kami telah diingatkan kembali agar kami belajar percaya kepada firman-Mu. Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami percaya Tuhan. Mungkin ada di tengah-tengah umat-Mu ini seperti orang yang sudah dalam keadaan tergoncang imannya.
seperti pohon yang bergoncang ditiupkan angin. Dalam keadaan linglung galau dan tidak tahu harus berbuat apa. Masalah datang, kami dijepit dari berbagai arah. Persoalan bertubi-tubi tak ada hentinya. Tuhan, tambahkan iman kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Karena kami orangnya tidak sabaran. Tuhan, tambahkanlah kekuatan bagi kami. Karena kami orang yang tidak gampang percaya kepada Tuhan. Oh, ingatkan kami, Tuhan. Kasih Tuhan, Ingatkanlah kami, sungguh Engkau tidak bermaksud merendahkan pergumulan kami. Tapi Immanuel lebih besar dari segala pergumulan itu. Tambahkanlah iman kami. di Kalvari. Amin, amin. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, engkau berdoa. Tuhan, tambahkan imanku agar percaya kepada pertolongan-Mu. Menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Haleluya. bersyarat, tak seperti cinta yang ada Ya, di cinta di dunia. dunia ini selalu Selalu memberi bersyarat lebih dari memanfaatkan kami. yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Amin. ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hati kami, Dari dalam lubuk hatiku, kami mau ku berterima sujud kasih. dan berterima Terpujilah Tuhan. Terpujilah Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, Kami bersyukur. ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan Katakan, salibmu kemenangan kami Tuhan. salibmu kemenanganku. Bilurmu Tuhan. Kesanggupanku, Salibmu Tuhan. salibmu, Oh, amin, amin. kemenanganku. Kemenangan kami. Haleluya. Kesanggupanku, Terpujilah Tuhan. terpujilah Mari Bapak Penatua akan berdoa untuk kita. Yesus, ditinggikan Haleluya. di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
bagimu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami mencari jalan dengan cara kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menganggap bahwa keputusan kami keputusan terbaik, tapi tanpa kami bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Berilah kami hikmat-Mu dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami Bapa. Tuhan, firman-Mu akan bertumbuh berbuah dalam hidup kami Bapa. Bapa percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Biarlah kami semakin setia mengikut Engkau, semakin setia apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan, bertolonglah kami, setiap kami yang hadir di siang hari dan juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa. Termeterailah firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Roh Kudus, tuntun kami, ingatkan kami Tuhan, jikalau kami mengambil keputusan, jikalau kami salah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami ketabahan Bapa, kesabaran Tuhan, dalam setiap kami menghadapi persoalan pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Bapak Gembala yang telah memberkati kami Tuhan. Untuk Engkau semakin tambahkan iman dalam hamba-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan semakin tambahkan Bapak. Bila menjadi berkat dimanapun hamba-Mu layan Bapak. Dan khususnya dalam mengembalakan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Membawa umat-Mu semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan dalam tangan-Mu Bapak Ibu Gembala bersama dengan keluarga Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Bapak, ini menjadi permohonan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Sungguh kami bersuka cita lewat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Diberkati oleh firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin ya. Kita semakin dikuatkan ya untuk melalui tahun 2024 menyambut tahun 2025 ya. Sukacitalah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan beri persembahan yang kedua, kita akan nyanyi pujian Hai Mari Berhimpun. Petugas persembahan bersiapkan diri. Diperhatikan. Hari Selasa di tempat ini jam 6 sore masih tetap kita adakan ibadah doa ya, karena tidak mengganggu juga untuk para yang latihan. Kita tetap ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Bagi semua kita yang ada di tempat ini tidak berhalangan, terutama untuk semua panitia, datanglah berdoa.
Sungguh kita bisa melakukan segala pelayanan sepanjang tahun ini, bahkan mengakhirinya semua karena doa ya dan pertolongan dari Tuhan. Kita ibadah doa jam 6 sore di tempat ini dan itu tidak ada rekaman ya. Kemudian hari Sabtu akan kita pakai untuk gladi bersih ya. Mana tim acara? Ya, jam berapa? Jam 3 siang. Oke, jam 3 sudah mulai ya. Jadi mungkin nanti diatur sama tim acara, mungkin yang ada anak latihan dulu. Jadi jam 3 sore hari Sabtu tanggal 14 Desember, yaitu jam 3 nanti kita sudah latihan, anak-anak sudah latihan. Dan sepanjang malam itu kita akan latihan, persiapan segala sesuatu, simulasi. Dan untuk perayaan Natal pada tanggal berapa kita Natal? 15 ya. Dan rencananya juga nanti kita akan beberapa panitia akan menginap di sini supaya pada tanggal 15 enggak terlalu jauh warawiri ya. Kemudian kita akan merayakan Natal pada tanggal 15 Desember jam berapa? Jam 5 Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan merayakan Natal sesuai dengan tema sudah kita bacakan tadi. Memang dari sana enggak kelihatan I-nya ya. Hope with Emmanuel, nanti akan digeser lagi. Nah, kita akan merayakan Natal, tetap tolong dibantu doa, didukung. Kalau ada bantu tenaga juga kami sangat butuhkan ya. Ada banyak yang harus dilakukan, disiapkan pada tanggal 15 itu untuk persiapan segala sesuatu. Silakan Bapak Ibu Saudara yang punya waktu silakan datang, karena mungkin mulai dari pagi, dari siang sudah di sini ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang harus dibantu. Bapak Ibu Saudara punya waktu silakan untuk datang membantu, dan jangan lupa datang pada tanggal 15-nya jam 5 sore sudah ada di sini ya. Tapi untuk para panitia datangnya enggak jam 5 juga ya. Jam 3, jam berapa sudah standby? Ya udah tidur di sini panitia enggak? Ya, jadi udah di sini semuanya doakan, mohon doanya didoakan panitia ini semua sehat, sukacita ya. Karena cuaca juga kayaknya hujan ini, tolong didoakan. Teman-teman yang diundang, jangan lupa di follow up lagi. Siapa yang datang, siapa yang enggak, silakan dihubungi supaya kita bisa mempersiapkan tempat dan konsumsi dan sebagainya ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain bolehlah ditanya kepada itu ketua Natal di belakang, Ibu Ros. Nah, untuk persembahan Natal masih tetap kami buka sampai kapan? Sampai tanggal 15-nya ya. Persembahan Natalnya masih bisa dibuka, tambah itu silakan bisa memberikan dalam kolektor atau di kris di situ, ditransfer atau langsung ke bendahara Natal kita. Ya, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan tetap doakan, sungguh kami minta doa, tolong didoakan ya. Doakan segala sesuatu, acara, pembicara, panitia, semualah kita doakan ya. Itu saja pengumuman bisa sampaikan. Untuk pengumuman lain kami akan sampaikan di grup kita. Tuhan berkati. Kita akan doa syafaat, silakan. Mari sidang jemaat kita berdoa. Puji hormat bagimu ya Allah kami, yang kami sembah dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan yang terus menyertai kami, mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, mohon kepadamu Tuhan. Namun terlebih dahulu Engkau kuduskan, layakkan kami Bapa, untuk layak menghadap Tuhan yang kudus Bapa. Bapak kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Engkau yang memberkati Bapak hamba-Mu, dan juga bersama dengan keluarga kedua putrinya Tuhan menolong dalam setiap pelayanan mereka, apapun menjadi kerinduan hati mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang menolong Bapak. Sukacita Tuhan menyertai, melimpah dalam kehidupan mereka Bapak, dan juga membawa umat-Mu semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Tidak satu orang pun yang Tuhan Engkau lewatkan Bapak, mulai dari yang terkecil sampai lanjut usia. Tuhan mengasihi umat-Mu Bapak. Engkau mengasihi, Engkau mencintai umat-Mu Tuhan. Begitu besarnya cinta-Mu terhadap umat-Mu Bapak.
Tuhan tolong mereka, ingatkan mereka. Jikalau ada di antara umat-Mu yang mungkin jauh daripada Tuhan, bila dengan cara Tuhan sendiri yang bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bila cara Tuhan dan juga lewat firman-Mu yang mereka telah dengar Bapa, semakin mereka lebih setia dalam mengikuti Engkau Bapa, semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar juga Bapa membuat iman mereka semakin kuat dalam menjalani hari-hari mereka, menjalani pergumulan hidup mereka Bapa. Kau berkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, jadikan mereka berbeda dalam lingkungan pekerjaan mereka Bapa. Hikmat-Mu yang menyertai dalam pekerjaan mereka Bapa. Dan juga umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan yang menyertai Bapa, yang membuat berhasil. Biarlah hikmat Tuhan yang menyertai juga Bapa. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Bapa sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat Natal tanggal 15 yang akan mendatang Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau telah tetap menyertai sejauh ini Bapa. Biarlah tetap penyertaan-Mu sempurna hingga di acara Natal tanggal 15 mendatang Bapa. Mulai dari panitia, Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dream present worship Bapa, satukan hati mereka Bapa, satukan pikiran mereka, semakin perlengkapi mereka dalam mempersiapkan pujian untuk Tuhan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Biarlah teguhkan, kuatkan hati mereka Bapa. Hikmat-Mu menyertai segala talenta-talenta yang mereka miliki. Biarlah mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan, dan menjadi berkat buat orang-orang yang akan memuji Tuhan Bapa. Tolong mereka Bapa, tolong mereka Tuhan, dan juga panitia-panitia yang lain Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong Bapa, dan khususnya untuk firman Tuhan yang akan diperdengarkan di acara Natal nanti Bapa. Tuhan tolong hamba-Mu yang telah Engkau pilih Bapa dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat-Mu, biarlah firman-Mu memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Bapa. Semakin teguhkanlah hati mereka yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Bapa firman Tuhan yang dipersiapkan Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa percaya Engkau yang akan berkarya, bekerja dalam acara Natal tanggal 15 nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga segala biaya-biaya yang diperlukan Tuhan. Tuhan Engkau semakin cukupkan Bapa. Apapun menjadi yang masih ada kekurangan-kekurangan, Tuhan Bapa percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam cara Natal Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga khususnya untuk cuaca juga Tuhan. Engkau yang memberikan cuaca yang terbaik Bapa, sehingga berjalannya acara Natal dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga keamanan lingkungan. Tuhan yang menolong lingkungan ini Bapa. Bila damai sejahtera Allah menyertai lingkungan ini, sehingga Natal tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Clarissa yang akan ujian minggu depan. Tuhan tolong beri hikmat-Mu Tuhan dalam ujian akhir sekolah. Berilah hikmat-Mu Tuhan dalam mempertanggungjawabkan segala jawaban-jawaban yang akan ditulis di jawabannya Bapa. Dan setiap pembelajaran yang telah dilakukan, Engkau yang menolong dia Bapa. Berikan kemampuan sehingga yang terbaik dipersembahkan hanya untuk Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat panti ini Bapa. Kau berkati panti ini Tuhan, mulai dari koordinator Ibu Selvi. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan pertolongan Bapa. Hikmat-Mu menyertai sehingga memimpin panti ini semakin lebih baik Bapa. Dan juga para pengasuh, Tuhan berikan kekuatan, teguhkan dan kuatkanlah hati mereka Bapa dalam melayani tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati dalam anak-anak mereka Bapa. Terima kasih juga kau berdoa buat para om-om di tempat ini. Tuhan tolong mereka. Biarlah penghiburan sukacita Tuhan menyertai para om-om di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga para donatur-donatur. Tuhan Engkau mengirimkan Bapa. Biarlah panti ini menjadi berkat buat lingkungan dan dimanapun berada Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami, Kau mencintai negara kami Indonesia ini Bapa.
Berkati mulai dari presiden, wakil presiden dan juga jajarannya Pak, para menteri hingga RT RW Bapak. Tuhan tolong mereka dalam menghadapi geopolitik yang ada di negara ini, di dunia ini Tuhan. Tolong mereka Bapak. Engkau teguhkan hidup mereka. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan dalam memimpin negara kami Bapak. Tuhanlah yang menolong Bapak. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai, berkati bangsa negara kami Tuhan, dan khususnya Sidoarjo ini Bapak. Tolong mereka Bapak. Biarlah kesejahteraan terjadi di negara kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu seluruh permohonan kami. Biarlah semua kehendak Tuhan yang jadi Bapak. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu. Terimalah dan bawalah pulang berkat bersama-sama dengan engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Dialah yang menyertai engkau sekalian di sepanjang jalanmu. Dialah yang memberkati engkau, apa yang dikerjakan tanganmu berhasil karena Tuhan dan pertolongannya. Ulanglah bersama dengan Tuhan, disertainya kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.